Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syamah lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian dinyuruhlah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tambung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku telah mendapat Daud, hambaku. Aku telah mendapat Daud hamba-Mu. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hamba-Ku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih, di dalam bacaan Injil hari ini kembali kita berjumpa dengan pembicaraan antara Yesus dengan beberapa orang Farisi yang memberikan komentar atas tindakan para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat. Jawaban Yesus adalah sebuah jawaban yang kembali menunjukkan bahwa bersama Sang Mesias banyak hal yang kemudian mesti dilihat ulang, termasuk juga segala macam aturan yang kerap kali dipakai sebagai dalih oleh orang-orang Farisi justru untuk menyalahkan orang. Bagi Yesus tentu saja yang terpenting adalah apakah di dalam ketaatan pada aturan orang sampai pada semangat yang paling dasar,
yaitu untuk semakin mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dalam bacaan pertama tadi kita juga bisa mendengarkan bagaimana Allah berkenan pada isi hati dan bukan hanya pada apa yang tampak secara lahiriah. Itulah juga yang kiranya menjadi ajakan bagi kita agar kita senantiasa memperhatikan setiap motivasi dari tindakan kita. Juga kalau yang kita lakukan adalah bentuk-bentuk ketaatan pada praktek-praktek keagamaan. Hati kita diajak untuk semakin terarah kepada Allah, sehingga ungkapan hati itu terwujud di dalam tindakan secara konsisten. Kita mohon semoga kita senantiasa diberi rahmat, hati yang senantiasa terbuka pada kehendak Allah, hati yang senantiasa juga terarah sehingga setiap tindakan kita menjadi perwujudan dari kedekatan kita pada Allah yang senantiasa memiliki dasarnya di dalam kedalaman hati kita. Allah yang sudah menganugerahkan banyak hal di dalam hidup kita, juga hari-hari yang boleh kita lalui, menjadi Allah yang mengarahkan kita dan mengajak kita untuk sampai kembali kepadanya. Bukan hanya sekedar pada ketaatan, tetapi lebih daripada itu menjadi sebuah relasi yang semakin mendalam dengan dirinya sendiri.